Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 ini ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Kedua, menganalisis isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari bab 1, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Dalam Al-Quran banyak ditemukan sebutan itu, antara lain Alkitab atau Kitab Allah dan Al-Furqan. Alkitab. Sebutan Alkitab atau Kitab Allah dapat kita temukan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kedua, Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum ada 4. Pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Ada 4 sumber hukum yang disepakati mayoritas umat Islam dalam menyelesaikan sebuah kasus, yaitu pertama Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran tidak terdapat sumber hukum, maka rujukan selanjutnya adalah yang kedua hadis atau as-sunnah. Ketika dalam hadis atau as-sunnah tidak ditemukan sumber hukum, maka rujukan selanjutnya adalah yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama. Dan sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Adapun dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Fungsi Al-Quran yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kandungan Al-Quran ada yang bersifat universal, seperti berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi petunjuk bagi semua orang. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dalam Al-Quran ada 3 fungsi petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk menghapus Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar tidaknya ayat yang diturunkan dalam kitab sebelumnya. Selanjutnya penugasan untuk kalian yaitu mengerjakan UKBM Al-Quran Hadis kegiatan belajar 1
yang sudah Bu Guru masukkan ke dalam CBT di e-learning. Kalian bisa mencari referensi jawaban pada buku Al-Quran Hadis kelas 7 halaman 4-10 atau materi pada tayangan video ini ataupun pada referensi lain yang relevan. Demikian materi Al-Quran Hadis pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.